Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Di balik lebatnya hutan dan kabut pagi yang kerap menyelimuti perbukitan, tersembunyi sebuah kampung bernama Wanasuci. Nama itu berasal dari kata wana, yang berarti hutan, dan suci, yang berarti bersih atau suci. Kampung ini tak tercantum di peta wisata manapun, tak dikenal oleh kebanyakan orang, namun di sanalah berdiri sebuah pondok pesantren tua yang disebut Darussalam. Bangunannya sederhana, berdinding kayu tua dan beratap genteng tanah liat. Tak ada kemewahan, tak ada listrik yang menyala terang di malam hari, tapi di sanalah cahaya ilmu dan ketenangan spiritual menyala tanpa padam. Pesantren Darussalam bukan sekadar tempat belajar. Ia adalah rumah bagi para pencari cahaya, tempat kembali bagi mereka yang tersesat arah. Didirikan puluhan tahun lalu oleh seorang ulama sufi, pesantren ini kini diasuh oleh Kiai Ma'ruf, seorang tokoh yang harismanya terasa bahkan sebelum ia berbicara. Pribadinya tenang, wajahnya bersinar lembut, dan ucapannya selalu menyejukkan. Ia tak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga mengobati hati yang luka dan jiwa yang gelisah. Banyak orang datang kepadanya bukan hanya untuk belajar, tapi untuk berdoa, bertafakur, dan menemukan kembali makna hidup. Santri-santri yang tinggal di pesantren itu datang dari berbagai latar belakang. Ada yang anak petani, anak yatim, bahkan mantan preman yang bertobat. Mereka tidur beralaskan tikar, makan nasi jagung dan sayur rebus, tapi tidak ada satupun dari mereka yang merasa kekurangan. Justru di tengah kesederhanaan itulah, hati mereka merasa kaya. Mereka belajar Al-Quran, hadits, akhlak, serta zikir setiap malam. Gema doa dan ayat-ayat suci tak pernah berhenti dari subuh hingga menjelang tidur. Warga Wanasuci percaya, keberadaan pesantren itu adalah sebab kampung mereka terjaga dari bencana dan bala. Namun, ketenangan yang telah lama bersemayam di Wanasuci itu mulai terusik ketika sebuah perusahaan besar bernama PT Nirwana Kencana datang dengan membawa dokumen dan surat kepemilikan tanah. Mereka mengklaim bahwa lahan tempat berdirinya pesantren Darussalam adalah bagian dari proyek besar pembangunan kawasan wisata terpadu. Mereka menjanjikan jalan lebar, villa-villa mewah, dan pendapatan besar untuk daerah. Tapi janji-janji itu tidak pernah menyentuh hati warga, apalagi para santri. Surat resmi pun dikirim. Isinya tegas dan tanpa kompromi. Seluruh penghuni dan bangunan di atas tanah itu harus mengosongkan lokasi dalam waktu 3 hari. Jika tidak, penggusuran paksa akan dilakukan. Surat itu dibawa oleh beberapa petugas berjas rapi, yang bicara dengan nada sopan tapi dingin. Ketika membaca surat itu, Kiai Ma'ruf hanya tersenyum. Tak ada amarah, tak ada ketakutan. Ia menunduk, mencium surat itu, lalu berkata, "Tanah ini bukan milik saya, ini milik Allah. Kalau memang Allah izinkan, maka saya pergi. Tapi kalau tidak, silakan kalian coba." Hari demi hari berlalu, namun pesantren Darussalam tak kunjung dikosongkan. Kiai Ma'ruf tetap tinggal bersama para santri, seolah tak terusik oleh ancaman yang dilayangkan. Aktivitas pesantren berjalan seperti biasa. Suara lantunan ayat suci masih bergema dari musala, anak-anak mengaji di bawah lampu temaram, dan aroma kayu bakar masih mengepul dari dapur. Warga desa pun tak ada yang berani membantu pihak perusahaan. Mereka tahu, tanah itu bukan tanah biasa. Sudah banyak cerita yang berkembang dari mulut ke mulut tentang keanehan dan kesakralan tempat itu, kisah-kisah tentang orang yang menebang pohon sembarangan lalu jatuh sakit, atau yang menggali tanah tanpa izin lalu meninggal tanpa sebab. Tapi perusahaan tak peduli. Mereka hanya melihat potensi keuntungan. Akhirnya, tibalah hari yang dijanjikan. Sejumlah petugas Satpol PP dan aparat keamanan diturunkan ke lokasi. Truk besar, alat berat, dan kendaraan proyek mulai berdatangan sejak pagi. Seorang pria berkemeja putih dengan lambang perusahaan di dadanya turun dari mobil SUV hitam. Dialah Tuan Ramdan, kepala proyek. Dengan penuh percaya diri, ia memberi aba-aba kepada timnya untuk mulai membersihkan area. Jangan ada yang ragu. Kita punya surat resmi. Ini proyek nasional, ujarnya dengan nada angkuh. Tapi langkah-langkah mereka terhenti ketika melihat puluhan santri berdiri berjajar di depan gerbang pesantren, membentuk barikade diam dengan Al-Quran di dada mereka. Di tengah-tengah mereka, berdiri Kiai Ma'ruf dengan sorban putih dan tongkat kayu cendana di tangan. "Anak-anak, jangan takut," ucap Kiai Ma'ruf dengan suara lirih namun terdengar sampai barisan belakang.
Kita tidak melawan. Kita hanya berdiri menjaga rumah Allah. Jika mereka ingin menghancurkannya, biarkan langit dan bumi yang bicara. Beberapa petugas tampak ragu. Mereka tahu reputasi Kiai Maruf. Ada yang bahkan pernah datang ke beliau diam-diam, meminta air doa untuk anaknya yang sakit. Tapi perintah tetaplah perintah. Tuan Ramdan, yang merasa dipermalukan di depan anak buahnya, marah dan memerintahkan penggusuran dimulai. Operator alat berat pun menyalakan mesin. Getaran pertama terasa mengguncang tanah. Tapi baru saja baket ekskavator menyentuh pagar kayu pesantren, tiba-tiba mesin mati mendadak. Operator mengulang. Mesin menyala, tapi kembali mati. 3 kali dicoba, 3 kali pula alat berat itu seolah menolak bergerak. Jangan percaya tahayul, teriak Ramdan, lalu menarik salah satu petugas untuk mendobrak gerbang. Namun saat kakinya menjejak ambang pagar, ia mendadak terhuyung dan muntah hebat. Wajahnya pucat seperti mayat. Petugas lain yang mencoba mendekat pun tiba-tiba mendengar suara aneh dari balik dinding musala, seperti suara tangisan yang bercampur gemuruh. Langit yang tadinya cerah berubah mendung. Angin berhembus kencang, dan dedaunan beterbangan seperti badai kecil. Warga desa hanya bisa mengintip dari kejauhan. Mereka tahu ini bukan lagi perkara hukum atau surat tanah. Ini perkara yang lebih dalam, perkara gaib yang selama ini menjaga pesantren itu dari kehancuran. Kiai Maruf menunduk, matanya terpejam. Bibirnya bergerak pelan melafazkan doa yang tak terdengar. Lalu perlahan ia membuka mata dan berkata, "Jika kalian tetap memaksa, maka bersiaplah. Bumi ini akan menampakkan wajah aslinya." Seketika terdengar jeritan dari barisan aparat. Salah satu petugas yang hendak menebang pohon besar di halaman jatuh terguling dan tubuhnya mengejang. Dalam hitungan detik, wajahnya berubah. Kulitnya mengeras, mulutnya memanjang, dan suara ringkik seperti babi keluar dari tenggorokannya. Histeria pecah. Teman-temannya mundur ketakutan. Namun perubahan itu bukan hanya padanya. Beberapa petugas lain pun ikut terkapar dan mengalami hal yang sama. Mata memerah, tubuh melata, lalu merangkak seperti hewan. Dalam ketakutan yang melumpuhkan, suara Kiai Maruf terdengar lagi, tenang tapi menggema. Inilah akibat kesombongan. Yang zolim akan ditelanjangi oleh tanah yang kalian injak. Ketika satu persatu tubuh aparat roboh, suasana berubah menjadi kepanikan massal. Teriakan, tangisan, dan desingan angin mengisi udara. Warga desa yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa membaca istighfar berulang-ulang. Mereka tahu, ini bukan sihir. Ini bukan kutukan murahan. Ini adalah peringatan dari langit. Dari kejauhan, burung-burung hitam berputar di atas pesantren, terbang rendah seolah menjadi saksi bisu murka yang sedang turun ke bumi. Beberapa petugas yang masih sadar mencoba lari ke kendaraan mereka, tapi mesin mobil mogok semua, seperti ada tangan tak terlihat yang menahan mereka agar tak bisa pergi. Tuan Ramdan berdiri membatu. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menyaksikan sendiri anak buahnya mengerang kesakitan, tubuh mereka perlahan kehilangan bentuk kemanusiaan. Namun egonya belum runtuh. Ia masih memaksa maju, mengangkat alat pengeras suara dan berteriak, "Ini tanah milik negara. Kalian semua melawan hukum." Tapi tak ada yang menjawab. Bahkan langit pun diam, tapi ketakutan menjawab dari setiap sisi. Dari balik rerimbunan pohon, terdengar suara seperti desahan tua, berat dan panjang, lalu sekelebat bayangan putih melintas di antara batang-batang pohon. Ramdan mundur selangkah, untuk pertama kalinya hatinya merasakan ngeri yang tak bisa dijelaskan logika. Beberapa petugas yang tersisa bersimpuh dan menangis, memohon ampun sambil menciumi tanah pesantren. Mereka sadar bahwa yang mereka hadapi bukan orang biasa. Kiai Maruf tetap berdiri, matanya menatap lurus ke arah Tuan Ramdan. "Tanah ini bukan milik saya, bukan pula milik kalian. Ini milik Yang Maha Kuasa. Jika kau tak mengerti bahasa manusia, maka alam akan mengajarimu dengan caranya sendiri." Ucapan itu seperti palu yang menghantam kesadaran Ramdan. Ia terduduk, kehilangan seluruh keberaniannya. Napasnya tersengal, dan dadanya terasa sesak. Dalam hatinya, ada sesuatu yang retak, keangkuhan yang perlahan hancur menjadi serpihan kecil. Malam mulai turun, membawa kabut yang turun perlahan dari balik bukit. Santri-santri kembali masuk ke dalam pesantren, melanjutkan doa dan zikir mereka seolah tak terjadi apa-apa. Kiai Maruf duduk di beranda, ditemani satu cangkir teh yang mulai mendingin. Di kejauhan, sirine ambulans dan kendaraan dinas mulai terdengar.
Tapi mereka datang bukan untuk mengamankan wilayah, melainkan untuk mengangkut para korban yang kini tak bisa dikenali lagi. Wajah mereka berubah, tubuh mereka tak seperti manusia, dan suara mereka hanya berupa erangan binatang. Desa Karomah akan selalu mengingat hari itu. Hari ketika langit turun tangan. Berita tentang kejadian itu menyebar cepat. Video-video pendek yang direkam diam-diam oleh warga viral di media sosial. Tapi anehnya, sebagian besar video itu mendadak hilang, dihapus, diblokir, atau rusak tak bisa diputar. Pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa insiden tersebut adalah akibat keracunan massal yang belum diketahui sumbernya. Namun masyarakat tahu. Mereka menyaksikan sendiri, dan para santri merekamnya bukan dengan kamera, tapi dengan iman. Pesantren Darussalam tetap berdiri sampai hari ini. Tidak ada yang berani menyentuhnya lagi. Bahkan pemerintah pun memilih diam. Karena ada tempat-tempat di dunia ini yang dijaga langsung oleh langit. Tuan Ramdan tak pernah kembali ke desa Karomah. Setelah kejadian itu, ia memilih pensiun dini dan mengasingkan diri. Beberapa mengatakan ia sering terdengar berbicara sendiri, memanggil nama-nama yang hanya ia tahu, seolah masih dikejar bayangan masa lalu. Sebagian petugas yang selamat memilih bertobat. Mereka kini rutin mengunjungi pesantren, memohon maaf, membantu santri, bahkan ikut berjemaah. Mereka percaya, hanya dengan merendahkan diri, kutukan itu bisa terangkat perlahan. Pesantren Darussalam tumbuh menjadi tempat rujukan spiritual. Para peziarah berdatangan. Tak sedikit dari mereka yang mengaku sembuh dari penyakit aneh, atau mendapatkan ketenangan batin setelah menginap semalam di sana. Namun, tidak semua orang percaya. Masih ada yang mencoba meremehkan, menantang, bahkan mencoba menyelidiki ulang kejadian itu. Tapi mereka tak pernah bisa menjelaskan misteri yang menyelimuti tanah itu. Karena sesungguhnya, ada tempat yang bukan hanya dijaga oleh tangan manusia, tapi oleh kekuatan yang tak bisa dilihat, yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih dan jiwa yang tunduk kepadanya.